Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai dakwah Rasulullah periode Mekah. Bagaimana Rasulullah berdakwah selama di Mekah dan bagaimana juga kondisi masyarakat pada zaman itu. Untuk pembelajaran PAI kelas 6 SD Muhammadiyah Manyar. Baik, kita simak berikut ini. Alur pembelajaran kali ini akan mengenal bagaimana yang pertama, kondisi masyarakat sebelum kenabian, kemudian Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, dilanjutkan bagaimana strategi dakwah Rasulullah, selanjutnya ajaran pokok periode Mekah, dan bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, dan yang terakhir, ibrah dakwah Rasulullah. Nah, adapun kondisi masyarakat sebelum masa kenabian, mereka banyak menyembah berhala, kemudian skeptis, selanjutnya mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan, dan berzina. Di antara contoh-contoh yang Ustadzah sebutkan, itu adalah perilaku yang mencerminkan masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang bodoh, masyarakat sebelum mengenal Islam. Kemudian, apa saja tadi? Yang itu banyak mereka yang menyembah berhala. Kondisi pada saat itu masyarakat Arab masih pada zaman jahiliyah, zaman yang mana mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Mereka banyak menyembah berhala, menyembah patung, dan lain sebagainya. Sejak saat Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya masyarakat Arab sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Untuk wahyu pertama yang diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada para keluarga dan juga sahabatnya. Dari hasil dakwah Rasulullah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi atau yang kita dengar dakwah secara sir, akhirnya banyak sekali sahabat, keluarga, kerabat yang masuk Islam. Di antaranya yaitu para istrinya Siti Khadijah, pamannya, keponakannya, dan juga sahabatnya. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Haritsah, dan Thalha bin Ubaidillah. Mereka ini dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Setelah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Akhirnya Rasulullah mendakwahkan kepada keluarga terdekatnya, dan semakin banyak pengikutnya, semakin banyak yang mempercayai dakwah Rasulullah.
Kemudian turun lagi Quran surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Setelah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian Rasulullah berganti strategi, yaitu dengan berdakwah secara terang-terangan atau jahar. Ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, banyak sekali masyarakat yang menolak atau masyarakat yang belum setuju dengan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Namun tidak sedikit juga yang memeluk agama Islam. Lah, dari sini Rasulullah mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam pada periode Mekah. Yang pertama, tawakal. Yang kedua, menjauhi kemungkaran. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir. Dan yang keempat, tauhid. Nah, dari keempat pokok ajaran periode Mekah ini, semakin banyak pengikut yang mengikuti dakwah atau seruan Rasulullah, dan semakin banyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah? Tentu ada banyak kontroversi. Ada yang menerima ajaran Rasulullah, ada yang menolak ajaran Rasulullah, dan bahkan ada yang berpura-pura menerima ajaran Rasulullah. Lah, di antaranya yang menerima ajaran Rasulullah karena mereka berpikiran apa yang mereka yakini disampaikan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam melakukan syiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan atau pemaksaan. Rasulullah selama berdakwah tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan terhadap siapapun. Kemudian keteladanan Nabi Muhammad yang dilakukan dalam kesehariannya yang kita kenal dengan uswah hasanah. Dilanjutkan dengan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sampaikan itu bersifat rasional. Itulah beberapa alasan seseorang yang menerima ajaran Rasulullah. Adapun yang menolak ajaran Rasulullah adalah mereka berpendapat bahwasannya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu kurang benar. Taklid atau mengikuti ajaran nenek moyang dengan fanatik sehingga mereka tidak bisa menerima dengan baik apa yang Rasulullah ajarkan. Kemudian apa yang diajarkan oleh Islam itu menawarkan bahwasanya hak yang tidak sama, ada perbedaan antara budak dan kaum bangsawan, sedangkan pada saat itu kaum Arab hidup berkasta-kasta. Nah, sedangkan yang berpura-pura menerima ajaran Rasulullah ingin menghancurkan Islam dari dalam, ingin merebut kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Karena itu merupakan sifat dari orang-orang yang munafik. Nah, kemudian setelah mereka pengikut Nabi Muhammad SAW semakin banyak, semakin bertambah, tidak memungkiri bahwasanya ancaman kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Di antaranya disiksa, dicemooh, dihina, bahkan sampai dibunuh. Nah, dari situlah akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan pengikutnya atau memberikan isyarat kepada pengikutnya untuk berhijrah, yaitu berpindah ke kota Habasyah untuk memudahkan syiar al-Islam, untuk memudahkan menyebarluaskan dakwah Islam, karena kondisi Mekah saat itu sudah tidak kondusif lagi. Nah, inilah sedikit cerita tentang bagaimana dakwah Rasulullah pada saat periode Mekah. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan.